Ada yang ingin berbisik kepada hati yang penuh rasa melalui untaian kata sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga dalam keadaan fisik yang sehat dan akal yang waras. Aku baru aja selesai baca satu buku. Judulnya ini, Tuhan Maaf Kami Sedang Sibuk. Bukunya ini karya dari Ahmad Rifai Rifan, seorang penulis populer. Karya tulisan beliau itu banyak tentang Islamic self-development. Aku lihat di sosial media beliau meraih penghargaan, yaitu rekor muri sebagai penulis buku terbanyak. Sebenarnya buku yang aku baca ini karya beliau yang lama, diterbitkan tahun 2011, tapi kerennya di tahun sekarang, 2025, masih sangat amat relate. Kenapa aku bilang relate? Di usia aku sekarang 23 tahun, dimana baru aja aku lulus kuliah 1, kemudian merasakan aktivitas sehari-hari itu bekerja. Nah, baca buku ini jadi menyadari arti kesibukan bekerja itu kayak gimana sih sebagai seorang muslim. Kita dari baca judul bukunya aja udah relate banget gitu. Tuhan, maaf kami sedang sibuk. Jadi ini kayak sebuah refleksi atau renungan dan inspirasi secara spiritual buat orang-orang yang bekerja. Versi aku setelah membaca buku ini, ringkasan yang menggambarkan buku ini adalah mau gimana pun dunia itu sangat penting karena disinilah kita mengumpulkan bekal-bekal buat kehidupan selanjutnya. Tapi masalahnya kita sebagai manusia suka terlena sama dunia aja. Terus pemahaman tentang amal itu sebenarnya nggak hanya cuman ibadah kayak sholat, puasa, zakat, atau ibadah-ibadah personal. Tapi ibadah itu atau amal itu cakupannya luas banget. Bahkan kurusan seluruh aktivitas seorang muslim itu luar biasa. Karena seluruhnya itu adalah bisa bernilai ibadah. Kita bekerja, pada konteks buku ini adalah bekerja. Aktivitas bekerja itu bisa jadi sebuah ibadah yang luar biasa bagi kita. Sebagai contoh, misalnya kita sudah berkeluarga, kita mendapatkan uang atau mendapat rezeki dari hasil kita bekerja, itu juga sebagai nafkah, maka itu sebagai amal yang luar biasa. Kemudian kita di lingkungan pekerjaan itu bisa menyebarkan kebaikan. Terus lebih lagi, misal pekerjaan yang kita lakukan itu pun juga bisa membantu orang lain, dan itu sebagai sebuah amal kebaikan. Intinya dari kita bekerja saja itu bisa membuat banyak kebaikan-kebaikan yang bermunculan akibat kita bekerja, setidaknya untuk keluarga kita sendiri. Dan yang paling penting itu akan bernilai ibadah selama niatnya benar. Ada satu bagian yang agak berat sekaligus menarik, yaitu membahas tentang kebaikan nikah. Karena buat aku nikah itu banyak banget faktornya, tapi yang jelas kalau udah siap dengan segala konsekuensinya kan kenapa harus menunda gitu. Nah, ukuran siap ini jelas, jangan cuman asal di angan-angan aja. Urusan nikah nanti dulu. Setelah baca buku ini, ada satu topik yang pengen aku bahas dan buat reminder aku nantinya, yaitu tentang menghidupi kematian. Kematian ini kata dasarnya itu mati ya. Kalau di KBBI bisa diartikan banyak seperti sudah hilang nyawanya, tidak bernyawa, tidak pernah hidup, padam, dan lain sebagainya. Kalau bicara tentang kematian atau mati, kata ini banyak sekali digunakan dalam berbagai macam kalimat untuk mengungkapkan sesuatu. Aku menyimpulkan untuk memaknai kematian adalah ada bagian yang menjadi hilang, tidak berfungsi, berubah secara signifikan, ibaratnya sesuatu yang awalnya memiliki fungsi yang melekat padanya, tapi adanya kematian menjadikan fungsi itu tak ada artinya lagi. Nah, yang sedang aku pikirkan saat ngomongin kematian di sini adalah kematian manusia dari kehidupan dunia. Kalau memaknai kematian yang tadi digunakan saat manusia menghadapi kematian, maka semuanya tidak pandang apapun itu, benar-benar semua yang melekat padanya selama di dunia tak bisa ia gunakan lagi. Hartanya, keluarganya, istri, anak, teman, kendaraan, bahkan dirinya sendiri pun ia tinggalkan. Coba, siapa yang membawa tubuh manusia yang meninggal untuk dimakamkan? Apakah dia bisa memakamkan dirinya sendiri, membawa tubuhnya kemudian memakamkan dirinya sendiri? Tidak kan? Maka sungguh tak ada daya apapun saat kematian benar-benar menjumpai manusia.
Tapi ada satu hal yang tetap melekat padanya. Ini dalam salah satu hadis dijelaskan saat manusia meninggal itu yang mengikuti kuburnya ada 3. Tapi 2 dari 3 itu akan kembali dan 1 tetap tinggal bersamanya. 3 yang mengikutinya adalah keluarganya, hartanya, dan amalnya. Keluarga sama harta ini kembali, dan yang tinggal itu hanya amalnya. Saking maha pemurahnya Allah, masih ada 3 amalan yang bisa tetap manusia dapetin walaupun sudah gak berdaya, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh. Nah, sadar gak sih dari ketiga tadi itu cuman ada satu yang punya sifat yang berbeda, yaitu adalah amal. Kalau dari hakikat amal yang dimaksud di sini kan bukan berarti fisik ya, tapi sebagai nilai yang tak kasat mata. Amal punya sifat yang tak terlihat, kadang pun sulit dirasakan. Itulah kenapa aku baru menyadari kalau sepenting itu menjaga roh atau jiwa. Kita bilang kalau kita beriman, kita bilang kalau kita bertakwa, tapi apakah kita pernah melihat iman itu? Apakah kita melihat takwa yang kita punya? Apakah kita juga pernah melihat amalan-amalan yang pernah kita lakukan? Maka sebagai wujud membuktikan kan maka kita melakukan aktivitas-aktivitas fisik atau perbuatan fisik seperti sholat, sedekah, dan lainnya. Tapi secara hakikat adalah suatu hal yang tak kasat mata. Meskipun begitu, semuanya bisa kita rasakan. Masalahnya, merasakan ini tidak semudah itu. Hanya hati yang tulus bisa merasakannya. Aku yakin sebenarnya merasakan kehadiran semua tadi itu adalah fitrah manusia. Mereka sendiri yang berusaha menghapus atau menawar rasa-rasa yang muncul sehingga tidak bisa mereka rasakan, membuat hati itu tertutup. Semua itu sebenarnya akan tetap berfungsi untuk memberikan rangsangan rasa, namun karena sudah tertutup hatinya, perasaan itu menjadi tak berdaya. Berhubung sekarang kita masih merasakan kehidupan, sebelum melanjutkan mari kita bersyukur karena alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyadarkan diri untuk memaknai kehidupan sebenarnya, dan kemudian setiap zaman, kalau teman-teman sadari itu setiap zaman memiliki fase dan tren kehidupan yang berbeda. Sekarang kita hidup di zaman kemajuan teknologi sudah sangat amat canggih. Aku tidak bisa membayangkan jika orang-orang jahiliyah diberikan kesempatan untuk hidup di zaman sekarang dengan pola pikir yang sama. Mereka para penyembah berhala akan melupakan Tuhannya itu. Sebuah berhala atau patung tak bisa berucap, tak bisa bergerak. Sebagai contoh, Samiri yang membuat patung anak sapi yang hanya bisa mengeluarkan suara, akhirnya para Bani Israel imannya menjadi tergoyah dan menyembahnya. Sedangkan saat ini sudah tercipta robot-robot canggih yang dapat melakukan apapun, mempunyai berbagai informasi data-data secara lengkap, bahkan manusia sendiri pun yang menciptakannya bisa kalah dengan robot-robotnya. Robot-robot ini menang telak dari berhala yang pernah kaum jahiliyah sembah. Atau bisa jadi yang menciptakan kecanggihan inilah yang akan dianggap sebagai Tuhan apabila orang-orang jahiliyah tadi itu merasakan kehidupan sekarang. Satu hal yang bisa aku katakan tidak berubah hingga zaman sekarang yaitu ambisi material. Aku berpikir kenapa ya aku harus berlomba-lomba dengan orang lain? Kenapa aku harus bersaing dengan orang lain? Apakah ambisiku sama dengan mereka? Hanya ingin merasa lebih, hanya ingin untuk diakui. Intinya hanya ingin untuk dianggap. Aku juga mau klarifikasi dulu, aku sangat mendukung kalau manusia harus berambisi. Ambisi inilah yang menghidupi kita dalam kehidupan. Sehingga jangan sampai kita salahkan ambisi kemudian mengkerdilkannya atau menganggap itu nggak penting. Tapi yang jelas, aku terpikir kalau tiba-tiba jatah kehidupan ini sudah selesai. Apakah semua hal yang aku ambisikan akan aku bawa? Kita kembali ke pembahasan awal tadi, kalau yang masih melekat pada kita adalah sesuatu yang secara fisik tak bisa kita miliki lagi gitu. Setelah kehidupan selesai, fisik-fisik yang tadi akan tetap menjadi bagian dari kehidupan dunia, dia tidak bisa kita bawa, karena tugasnya hanya secara spesifik untuk urusan dunia. Fisik-fisik tadi telah selesai menjalankan tugas-tugasnya dalam membantu manusia untuk mengumpulkan hal-hal yang tetap melekat padanya saat kematian, di mana saat kehidupan dunia, hal-hal yang melekat tersebut seperti sulit dipercaya ada, sulit dirasakan. Tapi saat kematian justru menjadi hal-hal melekat yang sangat bisa dirasakan.
Amalan baik yang kita kumpulkan maka akan membawamu ketenangan dalam menjalani kematian. Sedangkan sebaliknya, jika ternyata amalan buruk, dosa-dosa yang menumpuk justru menjadi amalan yang menemani kita, maka itu juga menjadi hal yang tidak akan mengenakan dalam menjalani kematian. Intinya, why atau alasan dasar atau niat kita harus perbarui. Ambisi sangat boleh, fisik-fisik tadi sangat boleh untuk kita upayakan, tapi pertanyaannya adalah alasan dibaliknya apakah sudah sesuai? Maka itulah yang harus kita benahi. Why atau niatnya kita perkuat lagi. Sebagai kesimpulan, maka prinsipku bahwa semua yang aku ambisikan, semua yang aku inginkan bukan lagi untuk meraih validasi, tapi aku yakinkan diri kalau semua itu sebagai sarana untuk mengumpulkan hal-hal yang melekat saat kematian. Bagaimanapun, fisik-fisik yang ada saat ini tak akan kita bisa lupakan karena ia memang diciptakan untuk kehidupan. Selagi kita masih bisa menyebarkan kebaikan dan kebermanfaatan, maka alasan apalagi yang membuat kita menunda? Itu dulu suara hari ini dari Sekedar Suara. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih teman-teman.